istri-istri masyayikh itu begitu uang yang diberikan oleh suami itu kurang, mereka tidak ribut. Apa yang dilakukan? Suami itu yang diberi makan lebih banyak. Anak dan istri itu kemudian berpuasa. Kalau istrinya model begini ini, anaknya akan hebat-hebat. Perempuan itu punya hak yang harus dipenuhi oleh suami. Apa hak-hak perempuan yang harus dipenuhi oleh suami? Pertama, hak untuk mendapatkan makanan. Perempuan tidak boleh tidak mendapatkan makanan dari suami. Kalau tidak makanan dalam bentuk makanan berupa makanan, maka berarti dalam bentuk uang untuk membeli makanan. Ini yang kemudian diartikulasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat kita dengan memberikan uang belanja. Suami memberikan uang belanja kepada istri. Tetapi ini sudah benar. Tetapi yang harus dipahami lagi, jangan sampai muncul model-model kayak di Indonesia. Suami itu ngasih uang berapa? 200.000. Kata suami bilang kepada istrinya, "Bu, ini saya kasih uang belanja lebih." "Berapa, Pak?" 200.000. 1 bulan ya, tapi yang enak-enak, katanya. Karena istrinya nggak mau kalah, cerdas istrinya. "Oh, bisa 1 bulan cukup 200.000. Wah, solehah benar istri saya." Ternyata apa? Sebagian dibelikan ayam, sisanya lagi dibelikan kalender. Ayamnya dimakan, kalendernya cukup untuk 1 tahun, tidak 1 bulan saja. Tapi nggak begitu, kan sekarang ada di masyarakat begitu itu. Jadi kalau Anda suami ngasih uang belanja kepada istri, diterima. Istri inilah yang akan mengelola seberapa cukup. Kalau kita melihat, berkaca kepada pengalaman rumah tangga para masyayikh di Indonesia, ada keikhlasan yang sangat tinggi dari seorang istri terhadap uang belanja yang diberikan oleh suami. Kalian lihatlah sejarah-sejarah para kiai-kiai besar di Jawa itu. Rata-rata istrinya bukan tipe-tipe yang tadi itu, bukan. Dikasih uang 200.000, disuruh cukup 1 bulan, dia kan bilang, "Oh, nggak cukup 1 bulan ini, lebih dari 1 bulan, 1 tahun cukup." Tapi diberikan kalender. Begitu besok nggak ada makanan apa-apa, loh, katanya kemarin cukup 1 tahun. Itu tuh, lihat kalender. Kalau istri-istri para kiai, masyayikh yang ada di pesantren-pesantren besar tidak begitu. Banyak kasus misalkan istri-istri masyayikh itu begitu uang yang diberikan oleh suami itu kurang, mereka tidak ribut. Apa yang dilakukan? Suami itu yang diberi makan lebih banyak. Anak dan istri itu kemudian berpuasa, atau istrinya bahkan berpuasa. Kalau istrinya model begini ini, anaknya akan hebat-hebat. Tapi untuk bisa mendapatkan istri yang begini ini, butuh lelaki yang luar biasa. Dan itu bukan kalian, saudara-saudara. Kalau kalian bisa dapat begitu dengan model begini-begini ini, ya saya juga mau, gitu kan. Ngiri lah begitu itu. Jadi ada hal yang luar biasa. Kemudian contohlah kakek saya itu dengan simbah putri saya, dengan nenek saya, itu jauh lebih kaya nenek saya. Jadi kalau misalkan dikasih uang untuk belanja, ya kurang. Anaknya 2 di Arab Saudi, kemudian masih ada yang di pesantren begitu. Kalau ditanya sama suaminya, gimana, kurang? Oh, lebih-lebih nih kok. Jawabnya lebih-lebih. Jadi ada perempuan, anaknya di luar negeri, 2 dikasih uang 1 juta, cukup apa enggak? Wah, lebih nih. Coba nyari istri yang sekarang begitu itu. "Dek, ya apa dek, 1 juta cukup tak buat kehidupan kita?"
matamu picek tak mau. Akan begitu. Gak lihat anak kita di luar negeri. Sulit sekarang mencari istri yang begitu itu. Sulit. Istri yang begitu itu bisa ada, ya lahir dari proses apa? Proses pendidikan yang berkelanjutan. Tidak bisa instan, itu nggak bisa. Jadi perempuan itu mendapatkan apa? Mendapatkan makanan. Makanan itu bentuknya dari apa? Ya dari uang belanja itu, dikelola oleh istri. Untuk siapa saja? Ya harus diukur. Ngukurnya itu harus ngukur yang normal loh. Ngukurnya itu berdasarkan kesepakatan yang dipakai oleh masyarakat sekitar. Tidak bisa mengukur kalau mau lebih, boleh lebih. Kalaupun kurang, maka kurangnya tidak boleh sampai dalam taraf yang kebangetan. Misalkan kalau rata-rata dalam 1 bulan rumah tangga itu habis untuk uang makan satu keluarga kecil misalkan 3 juta, ya anggap dia ngasih 2,5 juta sudah oke. Kalau dia mau lebih nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau dia ngasih 2 juta, kemudian istri bilang cukup atau enggak, wah cukup ini, lebih-lebih. Nah, itu istri yang luar biasa. Kalau sampai ada suami memadu terhadap istri yang begitu itu, keji sekali suami. Ngomong begini kan enak kan? Belum tahu berhadapan dengan dunia nyata soalnya. Jadi nggak bisa kita kemudian memakai tolak ukur sendiri. Seringkali menjadi masalah uang belanja begini ini karena suami merasa memberikannya kebanyakan. Sudah banyak ini, kata istri, enggak, biasa saja. Istri melihat ke atas boleh, tapi jangan terlalu tinggi. Suami melihat ke bawah juga tidak boleh terlalu dalam. Jadi harus tengah-tengah. Berapa tadi itu gambarannya? Kalau tetangga 3 jutaan, ya berarti 3 juta standar itu. Kalau mau 2,5 juta masih oke. Kalau 3,5 juta berarti suami yang baik. Kalau 4 juta luar biasa. Kalau 10 juta hati-hati, barang haram itu. Nah, belum tentu. Suami kalau uang banyak itu belum tentu dikasihkan kepada istrinya semua. Idza ta'ima, ketika kemudian kita bicara tentang hak perempuan yang wajib dipenuhi oleh laki-laki. Wa yaksuha idaktasa, kemudian masalah sandang. Jadi pangan iya, sandang iya, baju iya. Ini yang saya ceritakan kemarin. Perempuan itu fitrah sudah. Tugas kita laki-laki untuk apa? Untuk menyediakan sesuai dengan apa? Sesuai dengan keumuman. Umumnya bagaimana? Itu yang saya bilang tadi. Belum tentu kalian sanggup 1 hari jadi saya. Belum tentu. Sama halnya saya pasti nggak sanggup jadi kalian. Wong hidup tidak ada gairah, tidak ada etos, tidak ada tantangan. Masa hidup nggak ada tantangan? Hewan saja ada tantangan. Kalian belum tentu bisa jadi seperti saya. Saya punya istri nih, saya masuk ke dalam toko, saya bilang kepada istri, itu ada jilbab bagus, 1 juta harganya, batan skraf, mau nggak? Nggak mau, katanya. Eman duitnya sayang, buat apa? Katanya. Luar biasa akhlaknya. Tapi perempuan nggak bisa, dibohong itu nggak bisa. Dia bisa mengatakan tidak, tetapi hatinya itu iya. Hatinya iya. Begitu dikasih kabar, ada yang bilang, ini ada hadiah dari orang buat panjenengan. Terus tadi sempat saya lihat tuh ternyata jilbab mereknya Button Scarf. Alhamdulillah, saya kemarin kepingin banget beli, tapi nggak berani, takut sama Mas Muhib. Sekarang ada yang ngasih. Jadi sama begitu itu. Jadi kalau kalian nanti punya istri itu normalnya ya beli baju begitu itu. Beli baju, jangan kemudian dimarahi, wah setiap hari beli baju masih banyak, numpuk itu di mana-mana. Daripada kalian ngomong kemudian tekanan batin, stres segala macam, ambil bajunya, tanya kepada istri, ini kira-kira mana yang mau disedekahkan biar dapat pahala. Kalian nggak sumpek lihat lemari istri, dapat pahala, selesai, daripada diungkit-ungkit. Coba kalian, ini anak HKI ya,
Saya punya tugas buat kalian itu, kalau ada itu. Coba survei, cari rumah tangga, ya 100 rumah tangga, cari kira-kira perbandingan baju istri sama baju suami banyakkan mana. Rumah tangga yang bahagia harusnya adalah baju istri lebih banyak daripada baju suami, karena dijamin. Kita punya hak untuk, kita punya kewajiban memenuhi hak itu, karena hak itu adalah hak seorang istri. Wayak suha idak rasa, belikan baju, belikan apa segala macam. Jangan terlalu pelit jadi suami. Kalian pelit satu baju, harga satu baju, enggak terus kebeli mobil BMW enggak. Tetap saja masih pakai Beat, masih pakai Vario segala macam. Belikan. Kalau seneng itu, sebaik-baik rumah tangga itu ketika suaminya, ketika istrinya itu berseri-seri. Coba kalian pulang, istri itu wajahnya ditekuk, marah, kiamat rasanya, nggak enak. Sumpek kalian itu. Salah satu alasan kenapa kita diminta untuk memberikan penghormatan kepada guru, kepada dosen, misalkan kalau di konteks kampus itu, kepada guru, kepada ustadz, kepada kiai, apa? Karena mereka mengikhlaskan waktunya untuk mengajar tanpa mempedulikan bagaimana beratnya kondisi yang dia lalui sebelum dia ngajar. Siapa yang bisa menjamin kalian? Siapa yang di antara kalian yang bisa menjamin saya datang ngajar ke sini dengan hati yang penuh bahagia? Ayo, siapa yang bisa menjamin? Belum tentu. Siapa yang bisa menjamin yai datang hari Jumat ngajar dalam kondisi yang penuh penuh canda, penuh tawa? Belum tentu. Bisa jadi dia berangkat sambil dimarahi oleh istri, dibentak oleh istri, kan nggak ada yang tahu. Dia melupakan semua itu hanya demi untuk ngajar. Karena dasar itulah maka dalam salah satu tradisi adab ta'lim wal muta'alim itu, kenapa kita menghormati guru? Ya, salah satu alasannya itu. Dia meninggalkan semua perkara yang seharusnya bagi dia penting, tapi dia lakukan, ditinggalkan hanya untuk mengajar saja. Nah, itu berat. Kalian nanti akan merasakan itu, berangkat, kewajiban harus ngajar. Kalau dibayar masih agak lumayan. Kalau nggak dibayar, pahalanya dari Allah. Kalau ikhlas, kalau nggak ikhlas, nggak dapat apa-apa, capek saja itu yang dapat itu. Wala yadribal wajha ay inda nusuziha, tidak boleh memukul wajah. Ini suami ini, kita boleh hebat, tapi sehebat-hebatnya laki-laki, dia tidak akan pernah memukul istri. Laki-laki itu hebat, tetapi sehebat-hebatnya laki-laki itu tidak boleh memukul istri. Hadis Nabi mengatakan, inna khiyarakum, sebaik-baik di antara kalian adalah khiyarukum li ahli baitikum. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik di antara keluargamu. Kalian baik di hadapan orang lain itu bukan ukuran, tapi standar bagi kebaikan kalian adalah kebaikan kalian di mata keluarga kalian. Kenapa? Kalian kalau baik di luar bisa pura-pura macam politisi. Coba musim kampanye, datang ke masjid, ada orang meninggal paling awal datangnya. Bisa dibuat di kamuflase, itu bisa disalon dulu, itu bisa di make up dulu kebaikan seseorang di hadapan orang lain, itu bisa. Saya ketemu kalian itu senyum, bisa. Tapi begitu ke rumah banyak masalah, lihat anak rewel sedikit langsung minggir. Anaknya siapa ini? Padahal kan begitu. Kita kan kalau marah begitu itu. Orang tua kalau marah begitu itu kadang kan. Kalau di luar-luar begitu itu kan. Ini anaknya ini, tolonglah diatur ini anaknya. Gak bisa ngasuh anak begitu. Padahal kan nggak mungkin ada perempuan lahir tanpa ada suami, kecuali Maryam. Kadang marah nggak bisa dikontrol. Marah kita nggak bisa dikontrol. Kenapa? Tadi Nabi benar ketika mengatakan ukuran kebaikan seseorang itu bukan baik berdasarkan media sosial, bukan baik berdasarkan kacamata publik.
Kalian boleh beropini saya baik semuanya, tetapi yang bisa menentukan baik dan tidak baiknya saya adalah istri dan anak-anak saya. Kenapa? Tidak 24 jam. Anak saya sekarang sudah berani ngomong. Jahat katanya. Nggak mau. Saya ajak tidur nggak mau. Dulu padahal ketika kecil tidak mau tidur dan belum bisa tidur kalau tidak saya tidurkan di atas bahu saya. Sekarang bisa ngomong, oh nggak mau, jahat. Kenapa? Kalau datang itu, datang, mandi, marah, makan, kemudian tidur. Sudah bisa menilai begitu. Tapi di mata kalian, wah baik sekali, senyum, ngaji, bercanda, begitu. Begitu pulang, wah anak, mikir, sumpah saya. Makanya saya kalau mau marah itu melihat anak, nggak, saya mencoba betul untuk tidak ngomong itu tuh anaknya itu diatur, nggak pernah. Kenapa? Oh, anak itu hasil dua orang. Kalau salah satunya gagal, berarti gagal juga yang lain. Gitu. Jadi ukuran standar kebaikan kita adalah kita itu baik di mata keluarga. Kalau di mata keluarga kita baik, maka di mata orang lain akan baik. Andai kan tidak baik, maka kebaikan kita belum nampak di mata orang lain. Tapi kan ada orang yang alim sekali di keluarga, tapi di luarnya itu beringas. Ada kan begitu itu. Ya dia ditutup-tutupi saja, berarti hakikatnya tidak baik. Kebaikan dia di dalam keluarga maka akan berefek di luar keluarga. Nggak bisa. Kalian bisa pura-pura baik di luar, tapi tidak bisa berpura-pura baik di dalam. Karena apa? Kalian kan kalau di luar ngentut dijaga kan? Coba kalau kalian jadi pejabat, saya jadi pejabat publik, jadi kepala desa, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, kan nggak mungkin kentut diangkat pantatnya, nggak mungkin. Tapi kalau di rumah, ayo, kadang kompetisi dengan anaknya, ayo keras-kerasan. Jadi standar baik itu berdasarkan hadis Nabi adalah khiyarukum li ahli baitikum, yang terbaik dalam kacamata keluarga kalian. Maka wala yadribal wajha, suami yang baik itu tidak akan pernah menyakiti istri, tidak akan pernah mukul pada wajahnya, itu enggak pernah. Wa fi riwayatin wala yahjurha, kemudian inda nususiha, ketika ada konflik dia boleh memukul, tapi memukulnya tidak sampai ke wajah. Wala yuqammiha, tidak menjelek-jelekkan. Sekarang kan enggak, lazim itu suami menjelek-jelekan istri, istri menjelek-jelekan suami, segala macam. Itu nggak boleh. Wala ay la yusmi'uha makruhan, tidak memperdengarkan kepada istri perkara-perkara yang tidak disukai. Bukan dalam konteks kebenaran, menjelek-jelekkan, wah gemrot, wah sudah keriput semua misalkan. Enggak. Kita tahu istri kita itu nggak seksi. Kita tahu kok istri kita tidak paling cantik, tapi kenapa kita bilang, oh adalah purnama yang bersinar setiap malam dalam hatiku. Ngomong begitu itu, padahal tahu bukan purnama, bukan. Kalau kayak orang jual bebek purnama, ya. Kenapa bilang begitu itu? Emang tipikalnya wanita itu begitu itu. Jangan sampai kemudian kita dengarkan, wah, itu sini dong. Nggak boleh. Kepada istri itu nggak boleh begitu itu. Sebenarnya kadang kan gengsi. Laki-laki itu gengsinya selangit. Manggil. Ketika pacar nggak ada gengsi. Tapi ketika sudah dimiliki, gengsinya luar biasa. Coba saja nanti kalau kalian pacaran. Pertama itu beb, ayang, beb, segala macam. Dapat menikah 1 bulan sudah keluar aslinya semua itu. Tadinya kelihatan domba manis begitu tuh, berjenggot, wah ini pantas buat dikurban begitu. Begitu datang sudah walimah nikah, nampak sudah serigalanya itu nampak betul. Jadi la yusmi'uha makruhan wa la yaqul qabbahakillah. Jangan sampai kemudian wah
apes awamu, nggak boleh. Kapokmu kapan? Tapi sekarang kan agak lucu orang Indonesia itu, banyak hal-hal yang kemudian, tapi kalau ditanggapi serius jadi masalah nanti. Sekarang kan lagi ngetren apa? Gak bahaya tahu. Anak saya itu tahu. Anak saya tahu. Saya parkir mobil di halaman rumah karena capek, itu miring begini, biasanya kan lurus, ini miring begini. Anak saya nyetuk, gak bahaya tak? Masya Allah. Ungkapan-ungkapan begitu itu, kalau konteksnya masih sesekali lucu atau segala macam, oke lah, masih masuk. Tapi kalau sudah kemudian menjengkelkan, ini ya nggak boleh. Nggak bisa. Seringkali di rumah tangga itu perkara-perkara yang dianggap sebagai sebuah candaan, karena komunikasinya tidak jalan, dianggapnya sebagai sebuah hinaan. Padahal hinaan itu tidak boleh, tidak diperkenankan, karena adalah salah satu hak yang harus dipenuhi oleh suami untuk istrinya. Wala yahjuraha fi riwayatin wala yahjuraha, kemudian illa fil mabit, tidak diperkenankan meninggalkan, mendiamkan kecuali di dalam tempat tidur. Jadi kalau rumah tangga yang baik itu diam-diaman di dalam kamar, jengkel di dalam kamar, begitu keluar selesai. Profesional gitu loh kalau jengkel. Ini sulit sekali, betul. Saya kalau jengkel sama istri itu, ya sudah kebawa begitu, sampai keluar juga begitu itu. Keluar lupa, salaman segala macam lupa kalau jengkel. Harusnya nggak boleh. Jengkelnya seorang suami kepada istri, manakala istri membangkang terhadap perintah atau terhadap sikap yang diminta oleh suami, adalah hanya dalam kamar saja. Keluar kamar sama-sama cengengesan, masuk ke kamar seperti Tom and Jerry lagi. Di luar kamar dia seperti mesra, jalan bersama segala macam begitu itu. Kalau di kita enggak, semua konflik itu kemudian dibawa keluar. Tidak cukup di luar kamar, bahkan sampai ke media. Sekarang kan artis begitu, dibawa keluar sampai ke media-media, sampai tahu segala macam. Media itu juga turut berperan serta menyebarkan dosa. Coba berita-berita kejahatan sekarang, beritanya sudah terjadi, kasusnya sudah terjadi tahun yang lalu. Kayak diceritakan itu ada di Lamongan, ada orang ketemuan penjual sayur, ketemuan dengan pacar gelapnya, kemudian habis melakukan hubungan suami istri, dibunuh oleh selingkuhannya. Semua orang belum tentu tahu, tapi begitu itu dimuat lagi, maka ini menjadi masalah. Aibnya dibongkar-bongkar. Hadisnya sahih, siapa yang menutup aib seorang muslim, maka oleh Allah dia akan ditutup aibnya nanti di hadapan Allah. Sekarang enggak. Makanya hati-hati juga kalian kalau jadi wartawan, jangan yang bagian itu. Sistem pengadilannya juga begitu. Sistem pengadilan sekarang di Indonesia semuanya terkompilasi ada di dalam situs, bisa dibuka, diklik, sehingga terbongkar semua. Kita tidak tahu nih si artis A dengan si B ada masalah apa sehingga rumah tangganya berantakan dan bercerai. Tapi gara-gara diupload oleh pengadilan, kemudian kita tahu, oh ada orang ketiga selingkuh dengan siapa, tahu semua. Ketika kita tahu selingkuh, itu berdasarkan apa? Pengakuan. Berarti aibnya sudah terbongkar luas. Tantangannya orang-orang HKI ini, jangan dianggap nggak ada manfaatnya. Ada manfaatnya HKI itu. Bagaimana kemudian membangun sistem peradilan yang peradilan itu bisa selaras dengan nilai-nilai keislaman. Jangan sampai orang, misalkan nih ada salah satu tokoh di Jawa Timur itu bercerai, itu ada di pengadilan karena apa, pernah dipukul, pernah apa segala macam.
Kita kan jadi tahu nanti. Akhirnya apa? Bisa menilai. Lu kan tidak boleh memukul. Kenapa dia memukul? Kenapa orang bisa tahu? Karena itu di-upload oleh sistem pengadilan negara. Katanya pengadilan agama, mestinya kan berlandaskan nilai-nilai agama. Siapa yang bisa merubah? Lulusan-lulusan HKI. Jangan malah kemudian menambah keruwetan dalam bermasyarakat. Wala yahjuruha fi riwayatin wala yahjuruha illal fil mabit. Coba sekarang kalian bacalah di Detik misalkan itu. Banyak sekali cerita tentang apa? Cerita tentang cerita tentang kejahatan-kejahatan yang kita tidak tahu menjadi tahu. Atau kalian buka putusan pengadilan yang orang tidak tahu, gara-gara mengakses itu menjadi tahu. Yang dianut apa? Asas keterbukaan. Nah, ini yang tidak sesuai dengan apa? Sesuai dengan konsep keislaman. Ay fil madja'i inda nusuzi amal hajru fil kalam fa innahu haramun illa li udrin. Adapun mendiamkan dalam konteks omongan maka tidak diperkenankan, haram. Tapi ada ulama yang membolehkan. Jadi saling diam-diaman dengan istri itu nggak boleh. Tapi susah sekali. Tapi kalau egonya masing-masing tinggi itu nggak bisa, pasti diam-diaman. Itu. Caranya bagaimana? Cara menyembuhkannya? Cara menyembuhkannya adalah diajak dengan sholat. Kalian ribut dengan istri ini kunci ini betul. Saya sering praktek begitu itu. Kadang sama, saya juga kadang marah dengan istri kadang marah dengan saya. Solusinya apa? Ya itu ajak sholat. Misalkan marah-marah, diam saja. Saya bilang, ayo sholat yuk. Katanya, diam saja. Loh, diajak sholat kok diam? Diajak ke surga nih loh. Saya kemudian agak cair sedikit. Gitu. Istri saya juga sama begitu itu. Kalau tahu saya marah, pulang itu jengkel, ditekuk wajahnya itu capek sekali, nggak nyapa, nggak ngomong apa. Kemudian ya, sudah sholat belum? Gitu kan? Saya diam saja karena jengkel. Nanti akan ngomong. Ditanya sholat apa? Enggak, aku nggak jawab. Gitu kan. Jangan sampai masuk neraka. Kalau masuk neraka semua katanya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kemudian menjadi cair. Jangan kemudian kalau ada istri diam, ya sudah, ayo kuat-kuatan. Saya juga kuat. Kamu berapa hari saya ayo ladenin. Nah itu yang nggak boleh. Jadi kalau istri nanti kalian bermasalah, itu ajak sholat. Ayo sholat yuk. Itu. Kalau diajak baca Quran, sana baca Quran sendiri akan begitu itu. Tapi kalau sholat, ayo sholat. Kalau dia bilang sholat sendiri, ayolah sekali jamaah. Itu akan apa? Akan jauh lebih baik. Fa innahu haramun illa li udrin rawahu at-Tabarani an Muawiyah ibn Khudaih wallahu a'lam.